Pada kesempatan hari ini saya memperkenalkan diri bahwa saya Dr. Hazrul Lutfi Hamid, spesialis THT-KL yang bekerja pada Rumah Sakit Citra Harapan Bunda Harapan Indah Bekasi. Saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pemeriksaan maupun tindakan yang dilakukan di bidang THT di Rumah Sakit Citra Harapan Bunda. Pemeriksaan THT selama ini sering dilakukan secara biasa. Dalam hal ini awalnya dengan pemeriksaan memakai lampu kepala dengan beberapa alat bantu sederhana. Pada saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan keilmuan, maka pemeriksaan yang lebih rinci dilakukan dengan pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan endoskopi itu adalah pemeriksaan yang lebih dalam, lebih rinci dengan menggunakan satu alat yang disebut dengan skop yang masuk ke dalam bagian organ pemeriksaan lalu ditampilkan ke dalam layar atau monitor, sehingga pemeriksaan ini akan lebih rinci bagi dokter dan memberikan penjelasan kepada pasien tersebut, dan pasien tersebut akan memahami keadaan dari kelainan yang ditemukan pada dirinya sendiri. Pemeriksaan endoskopi di THT, bagaimana kita ketahui THT itu kan singkatan telinga, hidung, dan tenggorok. Khusus untuk pemeriksaan telinga biasanya tidak memerlukan pemeriksaan persiapan awal karena dia langsung bisa kita lakukan alat skop tadi masuk ke dalam telinga dan terpapar kita bisa melihatnya ke dalam monitor. Tetapi untuk hidung dan tenggorokan kita memerlukan persiapan kepada pasien tersebut, antara lain yang paling bagus memang waktu jedah dari makanan sedikitnya 2 jam, itu akan lebih bagus, sehingga pada waktu pemeriksaan endoskopi tidak akan timbul refleks muntah. Nah, kemudian pemeriksaan hidung diawali dengan memberikan masukan tampon yang mengandung bius lokal, gunanya agar pada waktu memasukkan pemeriksaan itu dia tidak akan merasa perih, merasa sakit, atau kita memanipulasi alat dalam pemeriksaan ke dalam itu akan lebih sempurna. Demikian juga pada pemeriksaan tenggorok yang kita memasukkan skop, alat kamera skop tadi melalui rongga mulut dengan menekan lidah. Terkadang kita memerlukan penyemprotan lidokain atau silokain tadi, bius lokal, sehingga pada waktu skop masuk untuk memeriksa ke arah laring dan faring ataupun nasofaring tidak menimbulkan refleks muntah. Persiapannya hanya itu saja. Pemeriksaan endoskopi ini untuk lebih memperjelas penegakan diagnostik. Contohnya misalnya pada pasien telinga dengan gangguan pendengaran, maka kita akan melihat anatomi telinga tersebut melalui liang telinga sampai jauh ke dalam mendekati gendang telinga, dan kita bisa melihat keseluruhan permukaan gendang telinga itu secara jelas, di mana apakah ada semacam lubang, apakah ada semacam jejas sikatrik atau apa, dan kita bisa melihat lebih dalam lagi kalau misalnya gendang telinganya misalnya sudah bocor, sehingga kondisi di balik gendang telinga dengan endoskopi kita bisa lihat jelas bahwa ini ada infeksi, apakah ini infeksi rongga bagian tengah telinga atau apa dari yang lain. Pemeriksaan endoskopi akan mendukung lebih baik terhadap penegakan diagnostik dan pilihan kita untuk tindakan selanjutnya. Demikian penjelasan saya secara ringkas tentang pemeriksaan THT endoskopi di Rumah Sakit Citra Harapan Bunda. Saksikan video selanjutnya di channel RS Bunda Group.